Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Silaturahim yang saya hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang sebelumnya telah sampaikan, hadis riwayat Abu Hurairah, dan ini akan saya lanjutkan hadis berikutnya. Fa iza kana yaum saumin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Maka jika pada hari puasa di antara seorang kamu, fala yarfuth, tidak berkata yang mengandung perkataan-perkataan keji maupun kotor, ai la yatakallamu bil kalami fahish, itu suatu ucapan yang mengandung ucapan-ucapan ataupun ucapan-ucapan yang keji maupun kotor. Kemudian walam yaskhab, dan perkataan yang banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan, yaitu perkataan-perkataan yang dapat mengecewakan orang lain atau membuat orang lain marah. Nah, kalau kita menjaga ucapan kita itu ketika berpuasa, sampai Nabi katakan fa in sabbahu ahadun, maka jika ada seseorang menghina, mencaci kita, au qatalahu, atau mau membunuh. Ini kata-kata kotor adalah maksudnya orang yang ajak berdebat, ajak berantem dan segala macam, maka kita jangan kebawa emosi. Fal yakul, Nabi ajarkan kepada kita, fal yakul, agar orang itu berkata, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Apa maksud daripada hadis ini wa inni shaim? Tidak lain adalah untuk menyadarkan orang itu, jangan mereka menyakiti diri kita, jangan sampai orang itu memusuhi kita atau berdebat yang menimbulkan emosi bergejolak sehingga ada kemarahan. Maka kita sadarkan diri kita supaya jangan sampai kita terbawa emosi, dan juga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat dengan kita, kita ingatkan dengan puasa tersebut. Ini ucapan tentu tidak mengandung ucapan riya. Sebab kalau kita mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa, yang ada niatan dalam diri kita bahwasanya aku ini lagi puasa. Nah, kalau tujuannya untuk memanggakan ibadah puasa, itu namanya riya. Tapi ini adalah Nabi ajarkan untuk mengingatkan kepada diri kita dan juga kepada orang yang memusuhi, yang ingin berbuat jahat, supaya dia sadar bahwasanya kita sedang berpuasa. Jangan melakukan perbuatan itu. Kemudian hadis berikutnya adalah wallazi nafsu Muhammadin biyadih, dan yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Ini artinya adalah sebuah sumpah. Rasulullah bersumpah, la khulufu famis shaim,
sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misik, bahkan baunya itu kelak akan menjadi sebuah aroma yang amat wangi di sisi Allah daripada wanginya parfum misik, yaitu parfum yang paling bagus, parfum yang paling harum di dunia ini, itu kalah dengan baunya mulut orang yang berpuasa. Walaupun hakikatnya orang yang berpuasa itu tentu seringkali menimbulkan bau mulutnya yang tidak sedap lantaran perutnya kosong, tidak terisi oleh makanan. Namun yang dimaksud di sini adalah bahwasanya Allah memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang berpuasa sampai Allah mengungkapkan itu baunya mulut orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak maupun parfum yang paling mahal di dunia ini. Ini maksud daripada hadis ya, tentang fadilah daripada kita berpuasa, baunya saja itu membawa pahala yang besar ketika kita berpuasa. Kemudian hadis berikutnya, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, ini khusus untuk orang yang berpuasa, mendapatkan dua kebahagiaan. Farah, yafrahuma, yang ia dapatkan kebahagiaan itu ketika dia berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan yang ia dapatkan bagi orang-orang yang berpuasa, iza aftoro fariha, apabila dia berbuka maka dia senang, bahagia. Dan ini kita rasakan. Yang namanya berbuka itu kebahagiaan bagi orang yang puasa. Ya, bukan saja anak-anak kecil yang berpuasa ketika maghrib tiba mereka bergembira. Orang-orang yang tua pun bergembira. Bahkan datangnya waktu maghrib itu ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa. Kenapa? Itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Coba saja ketika kita tidak berpuasa, kalau datang waktu maghrib ya biasa. Kenapa? Karena kita tidak berpuasa. Dan ini berlaku bagi orang yang berpuasa apa saja. Baik puasa Ramadan, puasa yang wajib, maupun puasa sunnah lainnya, pasti akan merasakan bahagia, senang, ya kalau telah tiba waktunya berbuka. Kemudian hadis berikutnya aja, ini kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang manusia amat mengharapkan. Kebahagiaan yang tidak akan ada taranya. Tidak ada bandingannya. Sehebat apapun kebahagiaan ini tidak akan dapat mengalahkan. Bahkan jauh berbeda. Kebahagiaan kita saat apa? Wa iza laqiya rabbahu. Ketika orang yang berpuasa berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surga. Dan inilah kebahagiaan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Rindunya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha bisaumihi. Mereka bergembira
dengan sebab puasanya itu ia dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di surga. Inilah dua kebahagiaan yang Allah berikan khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah saat berbuka. Oh, kita bergembira sekali ketika berbuka telah tiba. Bahkan kita menunggu kedatangannya. Dari subuh kita menunggu datang waktunya maghrib. Dan yang luar biasa adalah kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita jumpai Allah saat kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah lanjutan daripada hadis yang sebelumnya tentang orang yang berpuasa lalu dia menjaga lisannya, tidak berkata-kata kotor, tidak berkata keji, tidak menimbulkan perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang lain, ya, ataupun menimbulkan permusuhan. Dan juga apabila ya ada seorang yang menghina diri kita, maka kita harus sabar ya menghadapi mereka. Bahkan kita berucap dalam diri kita, saya sedang berpuasa. Orang yang berpuasa harus menahan emosi, menahan marah, karena itu puasa merupakan as-saum as-sabran, yaitu puasalah kesabaran yang harus kita jaga, kita pelihara. Kemudian hadis berikutnya menerangkan tentang dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Inilah hadis berikutnya yang untuk melengkapi hadis sebelumnya yang telah saya sampaikan tentang keutamaan kita berpuasa. Ini hadis ada riwayat muttafaqun alaih, berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kebahagiaan nanti kelak dengan kita berpuasa, kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.